Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mita Ratu. Bagi yang belum kenal, saya adalah business owner dari Canadian Consulting Firm yang bernama Canada Indonesia Education and Employment Solutions. Saya based in Canada, tepatnya di kota Burnaby. Nah, kali ini saya akan bicara mengenai budget atau proof of fund yang diperlukan oleh siapapun yang akan kuliah di Kanada. Ini banyak sekali pertanyaan tentang ini. Dan saya hanya akan membahas ini. Ini adalah seri yang nomor 2. Jadi yang seri pertama kemarin saya bicara, atau tadi saya baru bicara mengenai language test atau IELTS requirement. Yang ini saya akan bicara hanya mengenai budget atau proof of fund. Menurut saya ini yang paling penting. Jadi sebelum Anda membuat rencana apapun, ya, untuk pindah ke Kanada, apakah sebagai student, apakah sebagai permanent residents, you need to have a budget. You need to have proof of fund atau tabungan. Budget yang artinya untuk kalau Anda sekolah, berarti berapa yang harus Anda bayar untuk tuition atau biaya sekolah. Kalau bisa bayar biaya sekolah the whole period, misalnya mau sekolah 2 tahun, bayar full 2 tahun itu bagus. Tapi kalaupun cuma bisa membayar setahun juga enggak apa-apa. Tetapi on top of it, you have to have proof of fund atau tabungan. Berapa? Nah, sekarang saya akan kasih contoh. Ya, Anda perhatikan, saya udah bikinkan slide-nya. Ini kita akan bicara mengenai budget dan proof of fund. Ya, pada dasarnya itu hampir sama jumlahnya, baik yang mau datang sebagai student ataupun yang mau datang sebagai permanent resident. Datanya saya ambil dari official website dari pemerintah Kanada yang disebut dengan CIC website, cic.gc.ca. Ya, oke. Sekarang saya akan share slide-nya. Oke, ini cuma contoh. Ya, karena di video yang awal saya juga menggunakan culinary program untuk Anda yang mau datang sebagai student kuliah di program culinary, ya, untuk yang menjadi cook atau menjadi chef. Nah, kemudian detailsnya sudah saya kasih tahu tadi ya, kemarin itu di video yang pertama, program levelnya itu 2 tahun, contoh ya. Kemudian ini diploma including practicum. Application fee biasanya sekitar $145 Canadian, ini semua in Canadian dollar. Tuitionnya 19.528 Canadian per tahun. Jadi sekitar 20.000 per tahun. Kalau Anda kurskan atau Anda exchange to Indonesian rupiah, kira-kira dikali 11.000 misalnya. Berarti 20 dikali 11.000 mungkin sekitar 220 juta per tahun. Oke, kalau Anda mau sekolah 2 tahun, maka Anda harus siapkan kira-kira 2 dikali 20.000 ini. Ya, kalau mau ambil culinary program. Ini cuma contoh, jadi ada beberapa program yang mungkin lebih murah daripada ini. Dan ini pun saya contoh untuk di Provinsi British Columbia, di tempat saya tinggal. Ya, memang provinsi ini agak mahal, jadi kalau mau pilih provinsi lain yang lebih murah juga bisa. Tapi tunggu, kita nggak akan bicara mengenai lokasi dulu. Kita sekarang bicara hanya mengenai budget spesifik. Ya, oke? Nah, selain Anda harus menyiapkan dana untuk tuition atau membayar uang sekolah, maka Anda harus juga menyiapkan dana untuk biaya hidup yang disebut dengan cost of living. Berdasarkan data dari pemerintah, biaya hidup per orang kira-kira 13.000 Canadian. Oke, ini per orang single. Jadi misalnya saya mau sekolah single, maka saya harus menyiapkan per year atau per tahun sekitar 13.000 Canadian. Dikali misalnya 11.000 lagi. 13.000 dikali 11. Coba kita hitung. Sebentar, saya ambil kalkulator. Hmm. $143 juta, ya. Oke. Jadi on top of tuition untuk bayar kuliah juga menyiapkan dana untuk membayar biaya hidup. Oke. Nah, kemudian biaya hidup itu dituangkan dalam bentuk proof of fund. Nah, ini yang saya tunjukkan slide-nya, ya. Proof of fund itu adalah yang menunjukkan bahwa Anda bisa memiliki cukup uang untuk settle in Canada. Oke? Dan Anda harus memiliki official letter dari perbankan di Indonesia. Dan harus dalam bentuk dengan skop surat. Ya, harus ada alamat banknya.
Juga Anda harus mencantumkan, harus ada nama Anda sebagai customer dari bank tersebut atau nama orang tua, bagi yang dibiayai oleh orang tua. Dan Anda harus mencantumkan account number-nya, tanggal, kemudian berapa balance-nya, average balance-nya di atas 6 bulan. Saya harapkan bahwa kalau memang dibutuhkannya itu sekitar 300 berapa tadi? Biaya segininya kan 13.000 ya per tahun. Ya kalau bisa dilebihin. Jadi jangan 143 juta, tapi misalnya Anda taruh jangan 13.000. Misalnya Anda taruh misalnya 20.000. 20.000 dikali 11 ya sekitar 220 juta atau lebih 500 juta atau 1 miliar. Lebih banyak tabungan yaitu lebih bagus. Ya, karena itu menunjukkan bahwa Anda bisa settle di Kanada tanpa kerja. Tanpa kerja. Oke? Okay? You cannot expect that you're gonna work and then you're gonna pay for your expense. Nggak bisa. Jangan pernah berharap untuk Anda bekerja untuk membayar biaya hidup Anda, karena itu nggak disuka oleh immigration officer. So you need to have tabungan untuk membiayai hidup Anda. Oke? Okay? Mendingan saya kasih tahu sekarang, daripada nanti Anda apply study permit dan Anda ngomong sama immigration officer-nya, oh saya kan bisa kerja untuk membiayai hidup Anda, hidup saya. No, it's not the way it is. Oke? Okay? Bekerja itu sebagai privilege, tetapi tidak untuk Anda bekerja membiayai hidup Anda. Oke? Okay? So you need to have tabungan, ya. So ini dia syarat untuk proof of fund. Pelajarin, ya. Oke. Okay. Kalau Anda yang membawa keluarga, misalnya Anda akan membawa keluarga, maka Anda harus memiliki tabungan yang cukup untuk Anda sendiri, istri atau suami, dan juga untuk anak-anak yang ikut. Ya, saya bikinkan ini juga data dari website resmi pemerintah Kanada. Contoh ini untuk yang sendiri berangkat 13.000, kalau berdua berarti misalnya suami istri sekitar segini, kalau bertiga 20.000, kalau berempat 25.000. Saya tetap menyarankan ini uangnya ini kalau bisa dilebihkan. Bisa 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya, misalnya ini 13.000, kalau Anda 3 kali lipat berarti Anda bawa sekitar 36.000 sampai 37.000. Kalau ini yang ya pokoknya dilebihin. Ya, itu lebih baik. Ya. Oke. Jadi ini kemudian ada lagi cukup. Ya, jadi maksud saya itu adalah contoh itu tadi adalah contoh dan keterangan yang ingin saya berikan kepada Anda semua yang akan berangkat datang sebagai student ataupun sebagai permanent resident. Bahwa proof of fund itu diperlukan untuk membiayai hidup Anda selama di Kanada. Nah, proof of fund ini untuk yang permanent resident basically itu sama, ada perhitungan seperti tadi aja ya. Kalau untuk yang permanent resident, kalau yang permanent resident bisa berangkat sebagai family, maka Anda lihat tadi berapa yang untuk family ya. Nah, tapi untuk yang student jangan lupa bahwa on top of it, Anda harus punya biaya untuk kuliah, kemudian Anda harus punya tabungan untuk membiayai hidup Anda, juga Anda harus memiliki ekstra uang untuk bayar tiket, membayar medical insurance, kemudian membayar buku, kemudian ya semacam biasanya ada biaya macam-macamnya kalau untuk sekolah. Ya. Nah, transportation dan segala macamnya itu. Jadi itu harus dipikirkan juga. Ya, jadi hitungan tadi yang sudah saya berikan itu jangan terlalu dibikin pas-pasan, dilebihin. Ya, kalau memang mau kuliah di Kanada. Tadi juga saya sudah bilang bahwa itu adalah pemilihan sekolah public school. Memang public school itu cukup mahal dan itu di provinsi saya di British Columbia. Nanti kita akan bicara mengenai pemilihan lokasi. Tapi kita akan bikin per topik sekarang. Jadi ini adalah topik nomor 2 mengenai budget. Saya akan bicara mengenai program untuk yang topik konten berikutnya, ya, dan juga mengenai levelnya apa. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Jangan lupa subscribe supaya Anda terus terupdate dengan konten tentang kuliah dan kerja di Kanada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching, guys.